Satria Kekasih Dewa kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Sabda Naga Puspa Kresna bagian yang ke-6. Diceritakan, Jambu Nada bercerita kepada Arya Kamandanu tentang selama ini ia bertapa di dalam goa dan apa yang terjadi di dalam goa tersebut diceritakan kepada ayahnya, yang mana ia dililit oleh seekor ular hitam berkepala gadis dan juga saat ia didatangi oleh seekor naga putih yang memberinya ilmu. Jambu Nada merasakan hawa dingin menusuk aliran darahnya yang sebelumnya darah Jambu Nada ini terasa mendidih. Akan tetapi selanjutnya darah dari Jambu Nada ini terasa semakin dingin dan kemudian membeku. Kulitnya yang bertotol berwarna hitam mengeluarkan cahaya merah kebiruan serta matanya yang berwarna biru putih bernyala-nyala. Hal ini berlangsung selama 25 hari. Sebuah penyatuan kekuatan yang maha dahsyat telah terjadi pada tubuh Jambu Nada. Tubuh Jambu Nada dililit oleh ular naga putih. Terjadi pergulatan hebat antara Jambu Nada dan ular naga putih. Akan tetapi untuk selanjutnya, kemudian ular naga putih itu terlempar ke dinding gua. Tidak ada lagi wujud kepala lelaki berwajah tampan pada ular naga putih. Akan tetapi Jambu Nada melihat kepala seekor ular berwarna putih dengan mahkota di kepalanya. Jambu Nada terdiam. Dia melihat kedua ular bermahkota di depannya saling membelit, kemudian menunduk hormat di hadapan Jambu Nada. Kedua ular tersebut merupakan ular hitam berkepala gadis dan juga ular naga putih berkepala pemuda tampan. Telah berubah wujud menjadi dua ekor ular naga hitam dan juga ular naga putih. Kedua ular tersebut kemudian berubah menjadi asap. Asap itu kemudian menyelubungi ruangan gua. Semakin lama semakin tebal dan akhirnya asap itu menipis dan kedua ular itu sudah tidak ada lagi di tempat. Dan tinggallah sisik-sisik hitam dan putih yang tertinggal di dalam goa, mengendap di antara dinding-dinding goa, yang kemudian menghilang seperti tersapu angin. Pandangan mata Jambu Nada terkesima dengan kejadian yang ada. Dia belum begitu mengerti dengan keadaannya. Yang dia rasakan saat itu hanya rasa segar, tubuhnya yang terasa ringan, dan tidak ada lagi rasa lapar. Padahal selama 40 hari, Jambu Nada tidak makan dan minum, bahkan setetes air pun tidak masuk ke dalam tubuhnya. Pakaiannya kini compang-camping. Anehnya, totol-totol hitam yang berada di tubuhnya menghilang. Kulitnya begitu halus. Jambu Nada meraba seluruh wajahnya. Tidak ada lagi guratan kasar yang selama ini berdiam di wajahnya. Jambu Nada meraba pergelangan tangannya, telapak tangannya serta kakinya. Sudah tidak ada lagi totol hitam. Ingin rasanya ia melihat wajahnya, akan tetapi tidak ada setitik air pun dijumpai untuk bercermin. Jambu Nada duduk tegap. Dia berpikir, apakah sekarang sudah siang atau masih malam? Karena di dalam goa tidak ada bedanya antara siang dan malam. Tiba-tiba, Jambu Nada melihat sesosok berjubah putih, layaknya seorang Brahmana, melayang pelan, turun dan duduk di depan Jambu Nada. Jambu Nada dapat melihat dengan jelas sesosok yang berjubah putih itu datang di hadapannya. Wajah dan rambutnya sudah keriput, rambut yang telah memutih. Namun tubuh itu tetap kokoh berdiri tegap, serta senyuman menyungging di bibir orang berjubah putih tersebut. Selama ini Jambu Nada belum pernah melihat orang itu. Selamat Jambu Nada, kau telah berhasil melakukan tapa pati geni selama 40 hari 40 malam. Dan hari ini merupakan garis widimu. Terimalah anugerah Sang Hyang Widi.
Kau harus bisa mengayomi dan menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Ingat, kau harus hati-hati menggunakan kekuatanmu. Jangan sampai emosi, amarahmu menguasai hatimu. Ketahuilah, kekuatanmu itu mampu menghancurkan 10 gunung besar di bumi Majapahit ini. Bersyukurlah engkau karena diperkenankan para dewa untuk melihat pergantian sepanjang zaman, kata lelaki berjubah Brahmana tersebut. Jambu nada hanya bisa terdiam. Ia terkesima melihat sosok yang ada di hadapannya. Terima kasih atas petunjuk Eyang. Aku berjanji akan selalu mengingat apa yang Eyang ucapkan. Akan tetapi saya memohon maaf. Bolehkah saya mengetahui siapa Eyang yang sesungguhnya? Maaf jika saya telah lancang berani menanyakan jati diri Eyang, ucap Jambu Nada seraya menunduk dalam hormat. Orang yang berjubah putih itu pun tertawa. Sambil memegang pundak Jambu Nada, orang itu kemudian berdiri. Namaku Empu Sasi, anak muda, jawab orang yang menggunakan jubah putih itu. Jambu Nada terkejut. Dia mendongak, menatap wajah orang tua yang ada di hadapannya. Namun kemudian ia kembali menunduk dalam-dalam. Benarkah yang ada di hadapanku ini adalah Eyang Empu Sasi? Ucap Jambu Nada bergetar. Terima kasih Sang Hyang Batara Agung yang telah memperkenankan saya untuk bertemu dengan Eyang. Ucap Jambu Nada mengucap dengan pelan. Sudahlah Jambu Nada, aku datang merupakan bagian dari widimu. Kedepannya nanti, banyak hal yang akan kau hadapi. Lakukanlah sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Selalu berserah kepada Sang Hyang Widi. Ingat, kekuatanmu harus selalu kau kontrol. Mengenai totol hitam di kulitmu adalah sebuah pertanda kekuatanmu. Setiap kali kau mengerahkan kekuatan, maka totol hitam itu akan kembali muncul. Semakin banyak kekuatan yang kau keluarkan, maka totol hitam itu akan semakin banyak menampakkan diri. Karena itu, kau harus pandai menjaga kekuatanmu, ucap orang berjubah putih itu, yang tak lain adalah Empu Sasi, merupakan murid dari Empu Gandring, yang juga merupakan guru dari Eyang Empu Ranubaya, dan juga Eyang Empu Lunggah. Saya akan selalu tanamkan dalam hati semua petunjuk dan petuah dari Eyang, ucap Jambu Nada penuh rasa hormat. Sekarang keluarlah, tapa pati genimu telah selesai. Temui ayahmu, Arya Kamandanu, sampaikan salamku untuknya. Dan saat ini Eyang harus kembali ke tempat Eyang. Selamat tinggal Jambu Nada, kata kakek tua berjubah putih itu sembari menepuk pundak Jambu Nada. Seiring dengan itu, kabut putih menyelimuti tubuh Eyang Empu Sasi dan kemudian hilang dari pandangan bersamaan dengan hilangnya kabut putih.